Bab 201. Brak. Gerbang kediaman Gumilar pun ditutup. Semua orang langsung tercengang dan berpikir, apa yang sudah terjadi barusan? Apa aku sedang bermimpi? Pak Putro yang begitu terkenal berlari keluar dengan telanjang kaki untuk mencegat pelajar itu. Dia juga memberi perintah untuk menutup pintu karena takut pelajar itu kabur. Bukan hanya begitu, dia juga memanggil pelajar itu dengan sebutan Tuan. Ada apa ini sebenarnya? Jawaban apa yang ditulis pelajar itu sehingga membuat Farhan dan Putro begitu antusias? Dalam sekejap, semua orang merasa sangat penasaran pada jawaban yang ditulis Wira. Harsa yang awalnya masih yakin jawaban Wira tidak akan mendapatkan perhatian Putro pun merasa sangat malu. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dian merasa sangat terkejut bercampur gembira, sedangkan Danu merasa sangat bangga, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Kamu. Setelah melihat pria parubaya berkaki telanjang yang menarik tangannya, Wira merasa dunia ini sangat kecil. Pria parubaya itu adalah orang mabuk yang ditemuinya kemarin dalam perjalanan pulang dari menyewa rumah. Waktu itu, pria parubaya ini juga sembarangan berkata bahwa Wira dan Dian sangat serasi. Kamu. Putro juga terkejut. Dia menarik Wira masuk ke rumahnya sambil berkata, "Hahaha, Tuan, maafkan aku kemarin. Hari ini, ayo kita berdiskusi sambil minum-minum." Wira buru-buru berkata, "Nggak bisa, orang yang datang bersamaku masih di luar." "Oh, Nona itu juga datang ya?" Putro berbalik dan memberi perintah kepada pengawalnya, "Cepat buka pintunya dan persilakan kekasih Tuan ini masuk." Mendengar ucapan Putro, Wira hanya tersenyum kecut. Pria tua ini asal ngomong lagi. Tuan Wira benar-benar menjawab dengan benar. Dian merasa senang, tetapi juga sedih. Wira sudah masuk, tetapi dia masih di luar. Jika begitu, dia tidak mungkin bisa bertemu dengan Putro dan mewujudkan impian ayahnya. Krek. Tiba-tiba, gerbangnya dibuka lagi. Kemudian, Wira berjalan keluar dan berkata, "Kenapa kalian masih bengong di sini? Ayo masuk." "Terima kasih, Tuan," seru Dian dengan gembira. Dia pun berjalan masuk sambil menatap Wira dengan penuh semangat. Saat ini, dia sudah mengerti kenapa penduduk dusun Darmadi begitu kagum dan percaya pada Wira. Setelah itu, Dian dan Danu mengikuti Wira berjalan masuk. Meskipun Wira menyuruh kedua orang itu masuk, Putro juga tidak menentang. Hal ini membuat para sarjana provinsi sangat iri. Harsa menatap Wira sambil mengerutkan kening. Apabila adik iparnya itu menyuruhnya masuk, dia akan menghargainya karena ingin melihat apa sebenarnya jawaban yang membuat Putro berperilaku seperti ini. Namun, Wira sama sekali tidak meliriknya. "Aku Harsa Linardi dari Kabupaten Uswal, ayahku adalah Boris Linardi. Aku datang untuk menemui Paman Putro," seru Harsa. Dia akhirnya mengungkapkan identitasnya. Awalnya, Harsa berniat untuk mengandalkan pengetahuannya untuk menemui Putro. Sekarang, Putro sudah menolak untuk menerima tamu. Jadi, dia mau tak mau harus menggunakan nama ayahnya. Dulu, karena pasukan Zirah Hitam, Boris, Iqbal, dan Putro pernah mempertaruhkan nyawa untuk mengajukan petisi yang berisiko. Oleh karena hal ini, mereka pun membentuk persahabatan yang erat. Sekarang, Harsa mau tak mau harus menggunakan hubungan ini agar dibiarkan masuk ke kediaman Gumilar. Dia ingin melihat jawaban apa sebenarnya yang ditulis, adik iparnya, itu hingga membuat Putro begitu bersemangat. "Ternyata Harsa, anaknya Boris ya. Kenapa nggak segera bilang?" ujar Putro dengan gembira begitu melirik Harsa. Bab 202. "Memang nggak salah pakai nama ayah," pikir Harsa dengan gembira. Dia pun berkata sambil hendak melangkah masuk. "Aku awalnya. Putro buru-buru mengangkat tangan untuk menahan Harsa dan berkata, Harsa. Kalau kamu datangnya lebih cepat, aku pasti akan menjamu kamu. Tapi, sekarang aku harus menjamu tuan ini. Sebaiknya kamu datang lagi besok. Pengawal, siapkan makanan dan penginapan untuk Harsa. Setelah menjamu tuan, aku akan menjamunya." Seorang pengawal berjalan maju dan berkata, "Tuan Harsa, silakan." Harsa langsung merasa kesal. Dia pun bertanya, "Paman Putro, apa sebenarnya jawaban yang ditulisnya sehingga bisa membuat cendekiawan sepertimu bersikap seperti ini?" Saat ini, adik ipar, yang direndahkannya sudah menjadi tuan bagi Putro. Harsa tentu saja tidak bisa menerima hal ini. Sekelompok sarjana provinsi juga menatap mereka dengan penuh penasaran. "Harsa, di depan tuan, jangan panggil aku cendekiawan." Putro melambaikan tangannya dan menjawab, "Mengenai jawaban yang dituliskan Tuan, kamu juga nggak akan ngerti meskipun aku menunjukkannya kepadamu. Sebaiknya kamu nggak usah lihat lagi." Harsa sudah sepenuhnya kesal hingga hampir memuntahkan darah. Putro yang mengatakan dia tidak akan mengerti jawaban Wira merupakan penghinaan yang besar baginya. Jika orang lain yang mengatakan hal ini, dia pasti akan langsung memaki orang itu. Namun,
ini adalah Putro, orang yang bahkan juga dihormati ayahnya. Pak Putro, kami gak setuju sama kata-katamu. Kami itu sarjana provinsi, sedangkan dia bahkan belum menjadi sarjana kabupaten. Mana mungkin kami gak ngerti apa yang ditulisnya. Kami mau melihat apa jawabannya. Kalau enggak, kami gak akan bisa terima. Benar, kami gak terima. Ada banyak sarjana provinsi yang juga merasa kesal dan mulai protes. Paman Putro, aku mau lihat apa jawabannya. Kalau enggak, aku juga nggak bisa terima. Ujar Harsa dengan marah. Berhubung kalian begitu nggak tahu diri, aku akan membuka mata kalian. Putro pun menunjukkan kertas jawaban Wira. Kesatuan pengetahuan dan tindakan, kurung siku tutup. Mencari dalam hati nurani sendiri. Belajar dari pengalaman, kurung siku tutup. Sekelompok sarjana provinsi itu memeras otak untuk memikirkan maksud kata-kata itu. Di sisi lain, Dian yang sudah mendengar jawaban itu sebelumnya juga masih tidak mengerti. Wira meletakkan tangannya di punggung dan menatap ke langit dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dia sudah berkeringat dingin. Sejujurnya, dia sendiri juga tidak mengerti apa yang dia tulis. Dunia ini adalah pemikiranku dan pemikiranku adalah dunia ini. Pertanyaan kedua ini membuatnya terpikirkan tentang kelas filsafat yang pernah dihadiri Wira di kehidupan sebelumnya. Profesornya pernah mengatakan sesuatu tentang kesamaan hukum dunia objektif dengan pemikiran subjektif manusia. Wira merasa konsep pertanyaan Putro kurang lebih sama dengan filsafat yang diajarkan profesornya itu. Jadi, dia pun mengutipnya sebagai referensi. Dia sama sekali tidak pernah mendalami arti filsafat itu dan juga tidak tahu apa yang diajarkannya. Dia hanya mengingat profesornya pernah mengatakan 3 kalimat, yaitu kesatuan pengetahuan dan tindakan, mencari dalam hati nurani sendiri, dan belajar dari pengalaman. Bagaimana jika Putro menyuruhnya menjelaskan jawaban itu? Bagaimana jika Putro menyadari dia hanya asal bicara, lalu menyita kembali undangan kompetisi puisi naga? Jika hal itu benar-benar terjadi, dia pasti tidak akan bisa berkutik di kota pusat pemerintahan ini. Hai, kenapa tadi aku sok pintar? Seharusnya aku langsung mengeluarkan surat undangannya saja. Pikir Wira dalam hati. Harsa menatap tulisan itu, lalu bertanya dengan bingung, Paman, tolong kasih kami penjelasan apa spesialnya kalimat-kalimat itu. Putro mendengus, kalau aku nggak membuka mata kalian, kalian nggak bakal tahu kehebatan tuan ini. Bab 203. Sekelompok sarjana provinsi mengerutkan kening mereka, sedangkan Harsa terlihat menantikannya dan Dian juga memusatkan perhatiannya. Mereka tidak merasa jawaban Wira sangat luar biasa. Wira juga diam-diam memusatkan perhatiannya agar bisa mendengar penjelasan Putro dulu. Dengan begitu, dia baru bisa menjelaskan sesuatu pada saat berdiskusi dengan Putro nanti. Putro pun menjelaskan dengan bersemangat, pengetahuan itu kesadaran hati dan pemahaman tentang berbagai hal, sedangkan perbuatan adalah tindakan nyata, prinsip dan menerapkannya adalah hal yang tidak terpisahkan. Singkatnya, setelah mengetahui sesuatu, kamu juga harus melakukan tindakan. Itulah yang disebut kesatuan pengetahuan dan tindakan. Harsa berkata dengan merendahkan. Bukannya itu prinsip yang sangat sederhana. Para sarjana provinsi lainnya juga mengangguk. Mereka juga tahu mengenai prinsip itu. Hanya saja, Wira sudah menyampaikannya dengan kata yang lebih menarik. Putro berkata dengan ekspresi muram, semua prinsip memang terdengar sederhana, tapi sulit untuk dilakukan. Ada begitu banyak pelajar di Nuala yang sudah membaca banyak buku, tapi kenapa Nuala bisa mencapai titik ini? Karena setelah mengetahui prinsipnya, tidak ada seorang pun yang menerapkannya. Itu sebabnya pemerintahan korup, militer melemah, dan negara ditindas oleh bangsa luar. Makanya aku menulis, para pelajar tidak berguna karena tidak memiliki bakat lain selain belajar, dan Tuan menjawabnya dengan, kesatuan pengetahuan dan tindakan, itu adalah solusi untuk para pelajar. Asal kelak para pelajar menerapkan apa yang dipelajari mereka, dunia pasti akan memasuki era makmur yang baru. Sekelompok sarjana provinsi itu tertegun, lalu mengangguk. Mereka merasa itu memang masuk akal, tetapi masih belum sepenuhnya tunduk. Harsa berkata dengan sopan, Paman, terima kasih atas pelajarannya. Putro menjawab dengan cemberut, jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah pada tuan ini. Harsa pun terpaksa menangkupkan tangannya ke punggung Wira. Putro mengangguk dengan puas, lalu bertanya, Tuan, yang kukatakan benar, kan? Wira menjawab dengan santai. Lumayan. Wira hanya menulis kalimat itu. Tak disangka, Putro malah menghubungkannya dengan begitu banyak hal. Putro memang adalah seorang cendekiawan. Putro berkata lagi, pertanyaan kedua itu dasar dari pengetahuanku. Saat memandang gunung, ada orang yang merasa megah, ada yang merasa berbahaya, dan ada juga yang merasa indah. Bagaimana persepsi seseorang terhadap gunung itu tergantung pada pemikiran masing-masing. Apa yang kita pikirkan akan berpengaruh pada pandangan kita terhadap sesuatu.
Makanya aku mengatakan, dunia ini adalah pemikiranku dan pemikiranku adalah dunia ini. Tapi, pernyataanku masih lebih dangkal dari mencari dalam hati nurani sendiri, yang ditulis Tuan. Para sarjana provinsi, Harsa, dan Dian terlihat bingung. Hanya Farhan yang mendengar semuanya dengan penuh minat. Di sisi lain, Wira tersenyum pelan tanpa berbicara, seolah-olah dia sudah menguasai semuanya. Putro melanjutkan, setelah mencari jawabannya dalam hati nurani sendiri, seseorang akan menyadari bahwa semua orang tidak berhenti berhadapan dengan diri sendiri. Segala keindahan, keburukan, kebaikan, kejahatan, besar, atau kecil merupakan apa yang ditunjukkan hati nurani seseorang. Asalkan merenungkan dari mana asal-usul pemikiran-pemikiran ini, kita bisa memahami sifat manusia. Baik itu peperangan, pemerintahan, diplomasi, hubungan manusia, dan perdagangan, semuanya berasal dari sifat manusia. Begitu memahami sifat manusia, kita bisa terhindar dari kerugian. Pada saat itu, jangankan berprestasi dalam akademik, membangun dan mempertahankan negara juga akan menjadi lebih mudah. Setelah merenungkan maknanya, para sarjana langsung merasa gembira dan membungkuk untuk memberi hormat. Ini ilmuku yang terdalam. Hari ini, kalian sudah berhasil mendapatkan pelajaran ini berkat Tuan. Cepat berterima kasih, lalu pergi. Putro sudah tanpa sengaja membeberkan pengetahuannya. Dia pun mulai mengusir orang-orang itu. Terima kasih, Tuan. Para sarjana provinsi yang sudah mendapatkan pelajaran bermakna pun membungkuk dan berterima kasih kepada Wira. Bahkan sebagian orang yang masih belum mengerti juga ikut berterima kasih karena takut meninggalkan kesan buruk kepada Putro. Harsa yang sudah mendapatkan sedikit pelajaran memberi hormat pada Wira dengan enggan. Kemudian, dia berkata dengan tidak rela, Paman, masih ada pertanyaan terakhir. Putro menjawab dengan acuh tak acuh, aku sudah lelah, Tuan ini saja yang menjelaskannya kepada kalian. Semua orang pun memusatkan perhatian mereka pada Wira. Mohon bimbingan Tuan, ucap Farhan sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Mohon bimbingan Tuan, sekelompok pelajar provinsi juga menangkupkan tangan dan memberi hormat dengan tulus. Mohon bimbingan Tuan, Dian memberi hormat kepada Wira dengan tatapan yang dipenuhi kekaguman. Mohon bimbingannya, Harsa juga terpaksa memberi hormat kepada Wira. Wira menjadi kewalahan dan berpikir dalam hati, bimbingan apa? Enak saja kalian minta bimbingan. Siapa yang membimbingku? Semua orang menunggu dengan penuh harap apa yang akan dikatakan Wira. Bab 204. Dian menjadi agak panik. Dia tahu bahwa Putro sedang menguji pengetahuan Wira. Jika bisa menjelaskannya dengan baik, Wira pasti bisa membuat orang-orang ini terkesan dan membangun reputasinya. Jika tidak, reputasi baiknya yang sudah dibentuk Putro tadi pasti akan langsung hancur. Baiklah, berhubung kalian mau dengar, aku akan menjelaskan sedikit. Wira memeras otaknya, lalu terpikirkan sesuatu dan berkata, dasar dari pemikiran hati, baik itu kesatuan pengetahuan dan tindakan, mencari dalam hati nurani sendiri, maupun belajar dari pengalaman, semuanya berputar di sekitar 3 kata. Asalkan bisa memahami 3 kata ini, seseorang pasti bisa memahami dasar filsafat. Semua orang langsung tercengang. Di sisi lain, mata Putro langsung berbinar. Mereka tidak menyangka Wira akan merangkum dasar filsafat dalam 3 kata. Penerapan, hati nurani, pengetahuan. Ujar Wira tanpa ragu. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan profesornya dulu. Inti dari filsafat itu adalah 3 kata ini. Penerapan, hati nurani, pengetahuan. Semua orang terdiam dan merenungkan arti ketiga kata itu. Ada yang menatap Wira dengan ragu karena mengira Wira sedang sok hebat. Hanya ada sebagian kecil orang yang memahami sedikit maknanya, termasuk Harsa. Farhan merasa seperti memahami sesuatu, tetapi juga kurang yakin. Penerapan, hati nurani, pengetahuan. Hahaha, bijak sekali. Terima kasih atas bimbingan Tuan. Putro tertegun sejenak, lalu tertawa dan memberi hormat kepada Wira. Semua sarjana provinsi yang hadir langsung terkejut. Apabila Putro juga memberi hormat kepada Wira, itu berarti ketiga kata itu benar-benar memiliki makna yang sangat berarti. Namun, mereka tidak mampu memahaminya. Wira bertanya dengan kaget. Kamu sudah memahaminya? Tuan, kamu sedang mengujiku, kan? Putro tertawa, lalu menjawab, seorang filsuf pernah berkata, individu yang pada dasarnya memiliki kualitas baik mampu bertindak dengan benar tanpa perlu belajar. Itu juga menunjukkan mereka memiliki pengetahuan moral yang mendalam. Sifat baik adalah bawaan dari alam batin, yang bersatu dengan bakat yang diperoleh sejak lahir dan membentuk hakikat hati kekal. Hati kekal bisa terpengaruh oleh pengaruh luar dan ternodai. Tapi, individu itu bisa merenung tentang kesalahannya, lalu memahami prinsip belajar dari pengalaman. Memahami hati kekal adalah memahami prinsip yang mengendalikan seluruh alam semesta. Dengan begitu, orang awam baru bisa menjadi orang yang bijak. Wira terdiam sejenak, sepertinya Putro sudah menjawab dengan benar.
Setelah mendengar analisis Putro, Farhan pun bergumam dan tiba-tiba menangis. Dia langsung berlutut di hadapan Putro dan Wira, lalu bersujud sambil berkata, "Terima kasih atas bimbingan Tuan dan Guru, aku sudah paham." Wira pun tersenyum. Putro adalah seorang cendekiawan, sangat wajar apabila dia bisa memahami prinsip itu. Tak disangka, Farhan juga memahaminya. "Aku juga sudah paham. Terima kasih atas bimbingan Tuan dan Pak Putro," ujar seorang sarjana provinsi sambil berlutut dan bersujud di hadapan mereka. "Aku juga sudah paham." Ada banyak sarjana provinsi yang langsung tersadar, seolah-olah memang sudah paham. Kemudian, mereka juga memberi hormat. Jika dilihat dari tampang Putro, ketiga kata yang diucapkan Wira tadi menyembunyikan pengetahuan yang sangat mendalam. Dengan pengaruh Putro yang begitu menjunjung tinggi filsafat, dia pasti akan mendominasi dunia suatu hari nanti. Pemuda itu mungkin juga akan dihormati dan dicatat dalam sejarah. Berlutut di hadapan Putro tidaklah memalukan. Kelak, Putro mungkin akan mengajarkan filsafat itu kepada semua orang. Bab 205. Lagi pula, semua orang sudah paham. Jika ada orang yang masih tidak paham, bukankah dia akan terlihat sangat bodoh? Oleh karena itu, 99% sarjana provinsi pun berturut-turut mengatakan bahwa mereka sudah paham. Hanya Harsa sendiri yang masih berdiri di depan pintu dan terlihat sangat mencolok. Saat berbalik dan melihat Harsa, Wira pun bertanya, "Kamu belum paham?" "Sialan, semua orang sudah paham, tapi aku sendiri malah nggak ngerti apa yang kukatakan," maki Wira dalam hati. Untungnya, Harsa juga belum paham. Setidaknya, Wira sudah terhibur. Aku juga sudah paham sedikit." Harsa langsung malu dan buru-buru berlutut di hadapan Putro sambil berkata, "Terima kasih atas bimbingan Paman." Harsa sudah mengetahui betapa luas wawasan Putro dari ayahnya. Dengan jawaban Wira sebelumnya dan penjelasan Putro, dia benar-benar sudah mengerti sedikit. Saat ini, dia yang sebelumnya sangat keras kepala sudah mulai goyah. Dia merasa, adik iparnya, itu sepertinya memang benar-benar memiliki pengetahuan yang tinggi. Namun, dia hanya berlutut di hadapan Putro dan masih tidak bersedia tunduk pada Wira. "Kampret!" Wira berbalik dengan kesal. Harsa sudah paham dan hanya dirinya sendiri yang tidak paham. Hal ini membuatnya menjadi tidak percaya diri. "Apa arti kampret?" Kata itu pasti punya arti yang mendalam. "Pak Farhan, apa kamu tahu arti mendalam dari kata yang diucapkan Tuan?" Sekelompok sarjana provinsi pun heboh. "Guru, apa arti kampret? Kenapa aku nggak merasa ada arti yang mendalam?" Tanya Farhan dengan bingung. "Kampret." Putro memelototi Farhan, lalu berbalik dengan kesal dan berpikir, sekelompok bajingan ini benar-benar sok serius. Apanya yang sudah paham, mereka bahkan nggak ngerti Tuan lagi memaki orang. Begitu mendengar nada Putro, Farhan langsung mengerti bahwa itu adalah kata untuk memaki orang. Dia pun berpamitan dengan malu kepada semuanya dan hendak masuk ke kediaman Gumilar. Ada seorang sarjana provinsi yang berteriak, "Pak Farhan, kami masih belum tahu nama Tuan." Farhan juga tertegun dan hendak bertanya. Namun, Dian sudah menjawab duluan, "Tuan adalah Wira Darmadi dari Kabupaten Uswal." "Wira Darmadi dari Kabupaten Uswal." Farhan langsung berseru terkejut, dia itu Tuan Wahyudi yang mengatakan 4 baris kalimat mendalam itu dan juga tamu yang diundang guru hari ini, kan? Kalimat mendalam apa? Apa Pak Putro juga baru pertama kali bertemu dengan Tuan Wahyudi? Sekelompok sarjana provinsi langsung heboh. Farhan menjawab dengan serius, kalimat mendalam yang dikatakan Tuan Wahyudi berisi nasihat untuk para pelajar dan layak dipraktikkan semua pelajar di dunia ini. Ada sarjana provinsi yang tidak percaya dan bertanya, "Pak Farhan, ucapanmu itu terlalu berlebihan. Apa yang dia katakan hingga layak dipraktikkan seluruh pelajar di dunia ini?" Farhan melafalkan dengan lantang, mendedikasikan hati untuk negara, menetapkan tujuan hidup untuk rakyat, melanjutkan warisan para bijak terdahulu, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Semua orang pun terdiam setelah mendengar 4 baris kalimat itu, semua pelajar langsung bersemangat dan menemukan tujuan mereka. Ini adalah kalimat yang sangat bagus dan pasti akan dicatat dalam sejarah. Itu kalimat yang diucapkan Tuan Wira. Gumam Dian sambil menatap punggung Wira dengan berdebar. Harsa menunduk, lalu diam-diam melafalkan keempat kalimat itu. Dia juga merasakan semangat yang membara, tetapi tidak berkomentar karena hubungannya dengan Wira. Baik filsafat maupun 4 kalimat itu hanyalah sebagian dari pengetahuan Tuan Wahyudi. Masih ada banyak hal tentangnya yang belum kalian ketahui. Aku belum bisa mengatakannya sekarang, tapi kelak kalian akan mengetahuinya. Jadi, bisa bertemu dengan Tuan Wahyudi adalah keberuntungan kalian. Kalian pulang saja dan renungkanlah dengan baik semua yang terjadi hari ini. Bab 206. Farhan berbalik, lalu masuk ke kediaman Gumilar.
Dia benar-benar sangat kagum pada teori filsafat yang diungkapkan Wira, juga kebijakan merobohkan dinding pasar, pemerataan pembagian tanah, dan pemungutan pajak yang seimbang. Setelah mengetahui identitas Wira, Farhan semakin kagum pada Wira dan tidak ingin membiarkan sarjana-sarjana itu merendahkan Wira. Masih ada hal yang belum kita ketahui. Tuan Wahyudi misterius sekali. Kalau enggak, kamu pikir kenapa Pak Putro begitu memuji Tuan Wahyudi? Ya ampun, aku malah berani mencurigainya tadi. Aku benar-benar keliru. Aku juga. Tapi, apa sebenarnya arti kampret yang diucapkan Tuan Wahyudi dan Pak Putro sebelumnya? Mungkin mereka ingin kita menerapkan apa yang kita ketahui. Benar. Ayo kita terapkan. Di luar kediaman Gumilar, sekelompok sarjana provinsi itu pun menjadi bersemangat. Dik, aku nggak ngangka ternyata kamu itu tamu yang kuundang. Begitu mengetahui identitas Wira, Putro langsung merangkul bahunya dengan bersahabat. Wira menjawab sambil tersenyum kecut, awalnya aku mau langsung menunjukkan undangannya, tapi kebetulan aku kepikiran sesuatu setelah membaca pertanyaan kakak. Dik, jawabanmu itu sudah melengkapi teori filsafat. Putro tiba-tiba berkata dengan serius, apa kamu mau mengajar bersamaku? Kita boleh mengajarkan filsafat itu dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Farhan sangat bersemangat. Asalkan filsafat ini tersebar, nama Putro dan Wira pasti akan dicatat dalam sejarah. Dian juga merasa sangat bergejolak. Dia adalah seorang wanita berpendidikan dan tahu apa yang dilambangkan hal ini. Wira malah menggeleng dan bertanya. Kak, apa kamu rasa menyebarkan filsafat ini bisa menolong Nuala? Hai, pengetahuan gak akan bisa menyelamatkan sebuah negara. Tapi, ini jalan yang kupilih. Putro menggeleng dengan sedih dan melanjutkan, kalau kamu punya jalan lain, ambil saja jalan itu. Jalan yang kupilih adalah jalan pendahulu. Aku gak akan bisa menolong orang di dunia ini. Di dalam surat Iqbal, dia juga mengungkapkan tentang perkembangan Dusun Darmadi. Terima kasih atas pengertiannya, Kak, ujar Wira sambil menangkupkan tangannya. Putro pun mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, Iqbal bilang kamu sudah mendapatkan kupon garam Kabupaten Uswal. Apa kamu sudah pergi ke kediaman Yumandi? Apa yang dikatakan mereka? Wira menjawab sambil tersenyum getir, keluarga Silali sudah melayani keluarga Yumandi selama 3 generasi. Jadi, keluarga Yumandi sudah menyatakan bahwa mereka nggak akan menjual garam atau kutipan garam kepadaku. Sepertinya aku harus langsung pergi ke gudang garam dan tambak garam Vika. Farhan berkata sambil mengerutkan kening, Kenny, pejabat di gudang garam punya andil di keluarga Yumandi. Tuan juga belum tentu bisa mendapatkan garam dengan pergi ke sana. Sayangnya, biarpun wakil prefektur seharusnya memiliki kendali atas gudang garam, tempat-tempat yang memiliki tambak garam beroperasi secara independen di bawah pengawasan gudang garam. Jadi, aku nggak punya kuasa atas mereka. Menurutku, sebaiknya beli garamnya tetap lewat keluarga Yumandi saja. Aku bisa mewakili Tuan pergi ke kediaman Yumandi untuk menengahi. Aku rasa keluarga Yumandi akan memberiku sedikit, aduh. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Putro sudah memukul belakang kepala Farhan. Guru, memangnya aku salah? Tanya Farhan dengan wajah sedih sambil mengelus belakang kepalanya. Memangnya keluarga Yumandi itu siapa hingga Wira harus tunduk pada mereka? Jangan merusak martabat pelajar. Putro berkata dengan marah, kamu kumpulkan saja bukti untuk menjatuhkan Kenny. Dengan begitu, masalahnya akan terselesaikan. Farhan menjawab sambil tersenyum masam, Guru, kamu bukannya nggak tahu situasi di istana. Biarpun aku punya bukti dan melapornya, dengan situasi kedua penasihat yang selalu berselisih, masalah ini paling nggak baru bisa diputuskan dalam 3-5 bulan. Memangnya Tuan bisa menunggu begitu lama? Putro melambaikan tangannya dengan tidak berdaya, lalu berkata, ya sudahlah. Aku akan pergi memohon pada temanku di istana untuk menjatuhkan Kenny. Wira bersuara, Kak, aku punya sebuah cara yang bisa membuat masalah ini nggak perlu dibawa sampai ke pengadilan. Seharusnya cara ini bisa membuat Kenny tunduk. Menurutmu, apa rencana ini bisa dijalankan? Kemudian, Wira pun mengatakan rencananya. Ini. Danu, Dian, dan Farhan langsung tercengang begitu mendengar rencana Wira. Mereka menatap Wira dengan takjub. Mata Putro langsung berbinar. Dia merangkul bahu Wira dan berkata, hahaha, Dik, kamu benar-benar jahat. Wira tidak bisa berkata-kata. Kemudian, Putro berdesah, andaikan aku sejahat kamu waktu masih bekerja di istana. Dengan begitu, aku pasti bisa menjatuhkan sekelompok bajingan itu. Ayo, temani aku minum-minum. Hari ini, kamu nggak boleh pulang sebelum mabuk. Bab 207. Saat berada di rumah Suryadi, Wira pernah minum arak buah dan masih belum melupakan rasa pahit itu. Namun, kota pusat pemerintahan tidak menjual arak buah yang murahan.
Arak yang dijual di sini difermentasi dari beras, anggur, dan bunga. Rasanya sangat enak sehingga Wira tanpa sadar minum banyak dan mulai pusing. Berhubung takut sembarangan bicara, Wira berusaha mengendalikan pikirannya dan tidak berbicara. Namun, Putro yang sudah mabuk malah menarik tangan Wira dan berkata, "Dik, kalau kamu lahir 20 tahun lebih cepat, kamu pasti bisa memulihkan kejayaan Nuala. Sayangnya, semuanya sudah terlambat sekarang." Ekspresi Farhan langsung berubah. Dia memapa Putro dan berkata, "Guru, kamu sudah mabuk. Kerajaan Nuala masih berjaya kok." "Berjaya apanya? Memangnya aku nggak tahu situasi Nuala sekarang?" Putro melambaikan tangannya lalu mendorong Farhan sambil berkata, "Uang dan kekuasaan itu dasar memerintah negara. Yang dimaksud dengan uang adalah pajak. Nuala sudah kekurangan uang dari dulu karena rakyat nggak mampu bayar pajak. Sedangkan kekuasaan adalah militer, tapi pasukan Zirah Hitam yang paling kuat sudah dimusnahkan. Kalau bangsa Agrel menyerang, Nuala mana punya harapan lagi?" Farhan menunduk tanpa menjawab. Dia mengambil segelas arak, lalu meminumnya dengan sedih. Putro merangkul bahu Wira sambil memegang botol arak dan berkata, "Dik, dengarkan nasihatku. Kamu sangat berbakat. Kelak, kamu pasti akan direkrut kerajaan. Kalau hari itu tiba, ingat jangan setuju. Orang yang paling kejam itu keluarga kerajaan. Setelah memanfaatkanmu untuk mengatasi bencana, mereka akan takut kamu memberontak dan memikirkan cara untuk menyingkirkanmu. Aku sudah tahu jelas sifat mereka." Wira hanya diam. Beberapa ingatan dari pemilik tubuh sebelumnya juga menjadi alasan kenapa dia tidak ingin mengikuti ujian kerajaan. "Guru, kamu sudah mabuk." Farhan buru-buru membekap mulut Putro sambil melihat ke sekeliling dengan waspada. Putro berteriak, "Minggir, untuk apa takut pada pasukan rahasia naga? Biarkan saja mereka menyampaikan ucapanku kepada Bakir. Aku nggak peduli meskipun dia akan menghukumku. Persetan, dengan kerajaan. Dulu, aku takut nggak ada yang bisa menggantikanku menyebarkan ajaran. Sekarang, Wira sudah menyempurnakan teori filsafat. Baik dia atau kamu boleh menyebarkan teori itu ke seluruh dunia. Jadi, buat apa aku takut pada mereka lagi?" Di kejauhan, ada seorang pengawal yang tatapannya tiba-tiba menjadi tajam. Namun, dia lanjut menyapu lantai seperti tidak terjadi apa-apa. Farhan buru-buru berteriak, "Pelayan, guru sudah mabuk. Cepat bawa dia kembali ke kamar." Pengawal dan pelayan pun datang untuk memapa Putro yang sudah sepenuhnya mabuk dan mengantarnya masuk ke kamar. Kemudian, Farhan berkata sambil tersenyum kecut, "Tuan Wahyudi, maaf ya. Guru sudah mabuk, aku menggantikannya meminta maaf padamu. Jangan begitu sungkan. Aku pamit dulu, ya. Nanti aku akan datang berkunjung lagi." Wira berpamitan, lalu membawa Danu dan Dian pergi. Setelah mengantar ketiga orang itu keluar, Farhan kembali ke kamar Putro. Setelah menutup pintu, dia berkata, "Guru, mereka sudah pergi, kamu nggak usah sandiwara lagi. Kenapa kamu berkata seperti itu?" "Hai." Putro pun bangkit, matanya yang tadinya masih terlihat mabuk tiba-tiba menjadi tajam. Dia menjawab, "Biarpun Wira sangat berbakat, dia masih terlalu muda. Aku takut dia nggak bisa menahan godaan kekuasaan dan akhirnya menjadi pejabat istana." Farhan berkata dengan heran, "Guru, situasi di istana sedang kacau. Kenapa orang seberbakat Tuan nggak boleh masuk ke istana? Dengan kemampuannya, dia mungkin saja bisa memulihkan susunan istana, membenahi birokrasi, juga mendorong kebijakan pemerataan pembagian lahan dan pemungutan pajak yang seimbang agar Nuala bisa berjaya kembali." Lalu, Putro berdiri sambil mencibir, setelah dia berhasil menerapkan kebijakan-kebijakan itu, raja akan membunuhnya untuk meredam kemarahan para pejabat dan keluarga bangsawan. Dia akan menjadi Dirga kedua. Jenderal Dirga. Farhan ingin mengutarakan sesuatu, tapi mengurungkan niatnya. Dia mengubah topik pembicaraan, negara memang sudah bertindak nggak adil terhadap Jenderal Dirga, tapi suatu saat nanti, ketidakadilan itu pasti bisa diperbaiki. Negara sudah mendukung Sarjana selama 200 tahun. Sudah saatnya Sarjana dari generasiku membalasnya. Biarpun guru nggak bersedia bekerja untuk istana, nggak seharusnya guru menasihati Tuan untuk melakukan hal yang sama. Putro mendengus, negara mendukung Sarjana. Jadi, siapa yang mendukung negara? Dari Tuan Tanah, Sarjana, keluarga bangsawan, keluarga terhormat, keluarga kerajaan, pejabat, hingga kamu dan aku, siapa yang nggak didukung rakyat jelata? Yang mendukung kita itu bukanlah kerajaan. Tapi, coba lihat keadaan rakyat jelata di dunia ini. Kelaparan, kedinginan, nggak punya biaya untuk berobat, sudah mati juga nggak punya uang untuk dikubur. Mereka hidup dalam kesusahan dan ketakutan, nggak tahu apa mereka bisa bertahan hingga hari esok. Setelah mengatakan hal ini, Putro memejamkan kedua matanya dan meneteskan air mata tanpa bersuara. Kemudian, dia melanjutkan, "Ini juga merupakan alasan kenapa 18 tahun yang lalu aku mengundurkan diri dari istana. Jadi pejabat itu nggak bisa menolong rakyat jelata.
Farhan tertegun untuk beberapa saat, lalu bertanya, jadi, apa yang mau guru lakukan? Kamu nggak membiarkan Tuan masuk ke istana, tapi mendukungnya berdagang. Apa sebenarnya yang guru pikirkan? Dia mau melakukan apa tergantung dirinya sendiri. Aku nggak akan ikut campur dan nggak bisa ikut campur. Putro meletakkan tangannya di punggung, lalu melanjutkan, aku hanya melihat ada sesuatu yang spesial darinya. Dia mungkin bisa membawa perubahan yang belum pernah terjadi di dunia ini sebelumnya. Farhan mengerutkan keningnya dan bertanya, selama ribuan tahun, dunia ini masih belum berubah. Rakyat jelata masih memiliki status paling rendah. Memangnya bisa ada perubahan apa? Putro tidak menjawab dan hanya melambaikan tangannya. Jadi, Farhan pun berpamitan dan pulang. Setelah itu, Putro menekan meja belajarnya. Kemudian, dinding di belakangnya tiba-tiba bergerak dan menunjukkan sebuah ruang rahasia. Dia menyalakan sebatang lilin, lalu berjalan masuk ke ruang rahasia itu. Ruang rahasia itu tidak besar, hanya sekitar 20 meter persegi. Di dalamnya, ada sebuah bendera hitam koyak yang bertuliskan kata, sirah hitam, berwarna merah. Selain itu, ada juga satu set baju sirah hitam, pedang hitam, tombak hitam, dan sebuah papan di atas altar yang bertuliskan, altar Dirga Utari. Putro menyalakan 3 batang dupa, lalu menancapkannya ke wadah dupa. Ini adalah adat setempat untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Kemudian, dia mengeluarkan sepucuk surat yang ditulis Iqbal. Surat itu berisi ucapan tidak sopan mengenai kerajaan yang memiliki batas maksimum 300 tahun dan sebagainya. Putro pun membakar surat itu di depan altar. Bab 208. Putro bersandar di altar, lalu bergumam, Dirga, bangsa Agrel akan menyerang lagi. Sayangnya, kamu sudah tiada. Siapa lagi orang di dunia ini yang bisa melawan mereka? Aku baru mengenal seorang adik kecil. Andaikan sifatmu sama sepertinya. Dengan begitu, bangsa Agrel pasti sudah dimusnahkan sekarang. Hai. Di luar kediaman Gumilar, Wira yang diterpa angin dingin pun menjadi sedikit lebih sadar. Dia naik ke kereta kuda, lalu hanya duduk diam. Dian tiba-tiba bertanya dengan suara rendah, Tuan, apa kamu lagi memikirkan ucapan Pak Putro tadi? Wira mengangguk dan menjawab, sepertinya Kak Putro nggak mabuk. Aku rasa dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk memperingatiku. Dian bertanya dengan heran, Tuan, kalau ada kesempatan untuk bekerja di istana, memangnya kamu berencana untuk menolaknya? Di kerajaan Nuala, orang yang tidak mengikuti ujian kerajaan tidak akan bisa menjadi pejabat. Awalnya, Dian tidak percaya Wira yang tidak mengikuti ujian kerajaan bisa menjadi pejabat. Namun, kata-kata Putro sudah membuatnya ragu. Wira sepertinya bisa melakukan apa saja. Aku akan menolak. Melihat tatapan Dian yang penuh kebingungan, Wira menjawab dengan acuh tak acuh, aku nggak bisa memberi hormat, berlutut, apalagi bersujud kepada orang lain. Jadi, aku nggak mungkin bisa masuk ke istana. Dian menatap Wira dengan bingung. Selain raja, siapa lagi orang di dunia ini yang bisa menolak untuk tunduk pada orang lain? Apa karena alasan ini, Wira rela menjadi pedagang yang tingkatannya rendah daripada mengikuti ujian kerajaan untuk menjadi pejabat? Kamu nggak akan ngerti. Saat melihat reaksi Dian, Wira hanya menggeleng sambil tersenyum. Kemudian, dia pun memejamkan matanya. Saat ini, dia merasa agak mabuk dan kesepian. Sebagai orang yang melintasi dimensi, Wira sudah menyaksikan situasi di mana impian terbesar manusia terwujud. Namun, di kerajaan yang masih terbelakang ini, segala sesuatu masih dikendalikan oleh hak istimewa kelas atas. Dia tidak merasa lelah, tetapi benar-benar kesepian. Setelah mendengar ucapan Wira dan melihat wajah tampannya yang diliputi kesepian, hati Dian pun tersentuh. Dia merasa kasihan pada Wira dan berkata, kalau Tuan lelah, tidur saja dulu. Kalau sudah sampai, aku akan membangunkanmu. Wira mengiyakan, lalu bersandar di kursi sambil menyilangkan tangannya. Perlahan-lahan, dia pun tertidur dan memimpikannya tentang Wulan. Dian yang duduk di seberang Wira menatap Wira dalam diam. Semakin lama, wajahnya semakin merona. Duk. Tiba-tiba kereta kuda berguncang hebat. Tubuh Wira pun oleng dan terjatuh. Tuan. Dian buru-buru menahan tubuh Wira dan memeluknya. Sayang, tubuhmu lembut dan wangi banget. Pinggangmu juga sangat ramping. Wira sedang bermimpi memeluk Wulan. Dia pun membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Dian. Ah! Dian langsung tegang dan tidak berani bergerak. Namun, hatinya berdebar sangat kencang. Tidak lama kemudian, kereta kuda pun berhenti. Bab 209. Danu berkata, Kak Wira, Nona Dian, kita sudah sampai di rumah baru. Dian yang masih tersipu pun berbisik, Tuan, kita sudah sampai. Namun, Wira sudah tertidur lelap. Kak Wira, Nona Dian. Danu merasa aneh karena Wira dan Dian masih belum turun.
Dia pun membuka tirai kereta kuda dan melihat Wira yang sedang memeluk Dian. Dia secara refleks menutup matanya dan berkata, "Duh, anginnya kencang banget. Ada pasir yang masuk ke mataku. Aku nggak melihat apapun." Dian mendorong Wira, lalu berkata, "Tuan, kita sudah sampai. Cepat bangun." "Sayang, biarkan aku tidur sebentar lagi. Abis itu, aku akan memuaskanmu," gumam Wira yang masih sangat mengantuk. Di dalam mimpi, Wulan tidak berhenti mengoceh. Kamu." Dian yang mengerti maksud itu langsung merasa sangat malu. Tepat di saat ini, terdengar suara Dodi. "Kak Danu, Kak Wira sudah pulang. Kenapa nggak turun dari kereta?" Danu berbisik, "Diam, di sini nggak ada urusanmu, tunggu saja di samping. Jangan berdiri di sekitar kereta kuda." "Tuan." Saat mendengar percakapan Danu dan Dodi, Dian langsung panik dan mencubit pinggang Wira. "Sayang, kamu ah." Saat merasakan rasa sakit yang luar biasa, Wira pun terbangun. Wajah istrinya sudah hilang dan digantikan dengan wajah Dian yang sudah semerah tomat. Saat melihat dirinya yang bersandar di dalam pelukannya, Wira pun tertegun. "Ada apa ini?" pikir Wira. Dodi yang sudah ditegur Danu pun tidak mendekati kereta kuda. Namun, saat mendengar teriakan Wira, dia buru-buru naik ke kereta kuda, membuka tirainya, dan berteriak. "Siapa yang berani melukai Kak Wira? Ah!" Melihat Wira dan Dian yang masih berpelukan, Dodi langsung mematung. Dia tiba-tiba teringat ucapan Danu tadi, lalu buru-buru menutupi matanya dan berkata, "Duh, anginnya kencang banget. Ada pasir yang masuk ke mataku. Aku benar-benar nggak melihat apapun." "Maaf, Nona Dian." Wira buru-buru berdiri dan turun dari kereta kuda. Melihat Dodi yang masih menutup matanya, Wira langsung memaki dalam hati, "Dasar idiot." Wira dan Dian turun dari kereta kuda, lalu masuk ke villa keluarga Willianto. Semua orang masih sedang menyapu. Rumah sebesar 5 hektar ini sangat besar. Meskipun 10 orang itu sudah sibuk seharian, masih ada banyak daerah yang belum mereka bersihkan. Namun, mereka sudah membersihkan kamar tidur utama dan kamar-kamar tidur lainnya. Selain itu, mereka juga sudah membeli kasur dan makanan sehingga villa ini sudah bisa ditinggali. Setelah Wira pulang, mereka pun mulai memasak dan makan malam bersama. Kemudian, mereka juga melakukan rapat kecil. Keesokan paginya, Sony melaporkan bahwa putra tertua keluarga Gumilar datang bertamu. "Kamu itu Paman Wira." Setelah bertemu dengan Wira, Fabrian yang memiliki lingkar hitam di matanya pun terkejut. Semalam, Putro memberitahunya bahwa dirinya sudah memiliki paman baru yang akan menjadi tempat bertumpunya kelak. Jadi, dia langsung datang pagi-pagi untuk menemui paman baru itu. Alhasil, orang itu adalah pemuda yang pernah ditemuinya sebelumnya. "Namaku Wira. Kalau kamu merasa aneh memanggilku paman, langsung panggil namaku saja." Wira juga merasa sangat terkejut. Keponakan ini adalah pemuda yang mengatakan ingin membawanya ke rumah bordil 2 hari yang lalu. "Mana bisa begitu? Kamu akan menjadi pamanku selamanya. Jangan harap kamu boleh menelantarkanku." Paman Putro bilang, "Aku harus patuh sama kamu." "Paman Wira, katakanlah, mau kemana kita hari ini?" tanya Fabrian dengan sopan, seolah-olah dia adalah keponakan yang berbakti. Orang yang dihargai Putro bukanlah orang biasa. Fabrian merasa dirinya tidak akan rugi mengenal paman satu ini. "Baiklah kalau begitu. Abis sarapan, ayo kita pergi ke gudang garam untuk beli kutipan garam." 2 jam kemudian, Wira yang mengenakan pakaian mewah pergi ke gudang garam bersama Fabrian dan diikuti oleh Dian, Sony, Danu, dan Gandhi. Saat melihat ke-6 orang itu, penjaga gerbang bertanya sambil menggosok 2 jarinya. "Mau apa kalian?" Dia jelas sedang meminta uang secara terang-terangan. Wira yang awalnya bermaksud untuk memberinya uang pun mengerutkan keningnya, lalu berkata, "Aku punya kupon garam Kabupaten Uswal. Aku mau bertemu dengan pemimpin gudang garam ini. Tolong sampaikan padanya." Berhubung Wira tidak memberinya uang, ekspresi penjaga gerbang itu langsung menjadi muram. Dia menutup matanya sambil bersandar di dinding, lalu berkata, "Tunggu saja, kalau aku sudah senggang, aku akan Bab 210. Plak. Fabrian langsung menendang penjaga gerbang itu dan memaki, "Apa kamu sudah buta? Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap begitu sombong di hadapan kami?" Penjaga gerbang itu langsung terkejut karena belum pernah dipukul selama bekerja di sini. Dia pun berlari masuk ke gudang garam dengan terburu-buru. Hal yang mengejutkan adalah, tidak ada seorang pengawal pun yang menghentikan Wira dan yang lain. Tidak lama kemudian, penjaga gerbang tadi berjalan keluar lagi. Kemudian, dia mempersilakan Wira dan yang lainnya masuk dengan hormat untuk bertemu dengan Kenny, pejabat yang mengurus gudang garam ini. "Ternyata Tuan Fabrian ya, ada apa Tuan Fabrian kemari? Apa Pak Putro punya perintah?" tanya Kenny dengan hormat sambil tersenyum pada Fabrian. Dia langsung mengabaikan Wira. "Pak Kenny,
Paman Putro sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Sekarang, dia hanya seorang rakyat biasa, mana mungkin dia berani memberi perintah pada bapak. Jawab Fabrian dengan sopan. Kemudian, dia menunjuk ke arah Wira dan berkata, Paman Wira mau beli kutipan garam dari gudang garam, sedangkan Paman Putro takut dianggap familiar sama daerah sini. Jadi, aku ikut untuk mengantarnya. Sekarang, tugasku sudah selesai. Aku pamit dulu ya. Setelah itu, Fabrian pun langsung pergi tanpa menunda-nunda waktu. Paman Wira. Kenny mengamati Wira dengan heran. Dia sudah mendapatkan kabar dari keluarga Yumandi sebelumnya. Saat penjaga gerbang mengatakan ada orang dari Kabupaten Uswal yang datang, dia langsung tahu siapa orang itu. Bukannya keluarga Yumandi mengatakan bahwa anak desa ini hanyalah seorang pelajar yang tidak memiliki latar belakang apapun. Namun, kenapa bocah ini malah menjalin hubungan baik dengan Putro? Putro bahkan menyuruh putra sulung keluarga Gumilar untuk maju. Sepertinya, anak desa ini tidak sesederhana yang dikatakan keluarga Yumandi. Wira melambaikan tangannya, lalu Danu, Gandhi, Dian, dan Sony pun mundur. Di ruangan ini, hanya tersisa Wira dan Kenny. Pak Kenny, sapa Wira sambil menangkupkan tinjunya. Kemudian, dia mengeluarkan 6 lembar kupon garam dan berkata, ini kupon garam Kabupaten Uswal. Aku datang untuk membeli kutipan garam. Harap Bapak menyetujuinya. Kupon garam dikeluarkan oleh kerajaan, sedangkan kutipan garam dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Garam yang didapatkan tanpa kutipan garam termasuk garam pribadi. Kamu datang terlambat. Kutipan garam Kabupaten Uswal sudah dibeli oleh keluarga Yumandi. Kenny berkata dengan acuh tak acuh, kalau kamu mau kutipan garam itu, belilah dari keluarga Yumandi. Keluarga Yumandi sudah meminta kepada Kenny untuk tidak menjual kutipan garam Kabupaten Uswal kepada Wira. Mereka ingin Wira menanggung hukuman dari kekurangan garam Kabupaten Uswal tahun depan. Setiap tahunnya, Kenny mengambil keuntungan 20% dari pendapatan keluarga Yumandi. Jadi, dia tentu saja akan mematuhi permintaan keluarga Yumandi. Meskipun Putro mendukung anak desa ini, Kenny juga tidak berencana untuk melawan keluarga Yumandi. Bagaimanapun juga, keuntungan yang didapatkannya mencapai puluhan juta gabak. Dia tidak peduli bahkan jika penduduk Kabupaten Uswal akan kekurangan garam tahun depan. Wira berkata dengan bingung, Pak, menurut aturan kerajaan, seseorang hanya bisa mendapatkan kutipan garam dengan menunjukkan kupon garam. Kupon garamnya ada di tanganku, kenapa kamu malah menjual kutipan garamnya kepada keluarga Yumandi? Ini nggak sesuai prosedur. Brak. Kenny menggebrak meja, lalu berkata dengan dingin, memangnya kamu itu siapa? Beraninya kamu mempertanyakan keputusanku. Kutipan garam Kabupaten Uswal memang masih ada di tanganku, tapi aku nggak mau menjualnya kepadamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Ekspresi Wira langsung menjadi muram. Awalnya, dia mengira masalah kutipan garam bisa didiskusikan secara baik-baik dengan mengandalkan reputasi Putro. Namun, Kenny malah bersikeras membantu keluarga Yumandi untuk melakukan kejahatan. Kenny melanjutkan dengan nada dingin, jangan kira kamu sudah hebat lantaran menjalin hubungan dengan Putro. Meskipun dia dulunya adalah seorang pejabat tingkat ketiga, dia sudah mengundurkan diri selama 18 tahun. Sekarang, dia sudah nggak punya kuasa apapun. Aku bersikap sopan pada Fabrian karena nggak mau ribut dengannya. Tapi, kamu itu cuma seorang anak desa. Beraninya kamu berdebat denganku. Wira berkata sambil memicingkan matanya. Sepertinya kamu sudah memutuskan untuk membantu keluarga Yumandi. Benar. Kenny mendengus, kalau kamu pintar, pergi memohon pada keluarga Yumandi sekarang juga. Mungkin kamu akan diberi jalan keluar. Kalau kamu masih nggak mau tunduk, tahun depan kamu pasti akan mati nggak peduli seberapa keras kamu berjuang. Keluarga Gumilar nggak akan mampu menekanku.